Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Faizal di channel ini. Seperti biasa ya, aku akan membahas cerita yang berbau horor dan mengerikan. Di video kali ini, aku akan menceritakan tentang seorang psikopat dari luar sana ya, yaitu Ted Bundy. Pasti kalian gak tahu kan siapa Ted Bundy ini? Nah, pas banget ya, bagi kalian yang gak tahu siapa ini Ted Bundy, yuk tonton video ini sampai selesai, biar kalian gak penasaran lagi ya. Seperti biasa, jangan lupa kalian untuk pencet tombol subscribe di bawah ya, dan like semua video aku. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai videonya. Ted Bundy ini adalah seorang anak dari Eleanor Louise Cowell yang lahir di Burrington, Vermont pada tanggal 20 November 1946. Karena Ted ini adalah anak yang lahir di luar pernikahannya, untuk menutupi rasa malu, Louise, si ayahnya Ted ini, terpaksa harus merahasiakan bahwa Ted adalah anaknya. Louise pun menerima Ted ke rumah orang tuanya di Philadelphia atau ke rumah neneknya Ted ini ya. Ted dibesarkan sebagai anak angkat dari kakek dan neneknya. Ted ini diberitahu bahwa ibunya Louise adalah saudara perempuannya. Setelah beberapa tahun kemudian, Louise pun pindah bersama Ted ke Tacoma, Washington untuk menikahi seorang pria bernama Johnny. Ted ini dibesarkan di keluarga kelas buruh. Ted sudah menunjukkan rasa ketertarikan yang mengerikan pada usia dini. Saat usia 3 tahun, si Ted ini telah menunjukkan rasa ketertarikannya terhadap pisau. Saat ia mulai memasuki sekolah, Ted dikenal sebagai anak yang pemalu namun cerdas. Ia mendapatkan nilai tinggi di pelajarannya, namun ia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya. Pada usia remaja, Ted mulai menunjukkan sisi gelapnya. Ia sering mengintip jendela orang lain, namun ia tidak pernah mencuri apapun. Setelah melakukan aksi kejinya ini, si Ted ini menikahi seorang janda yang bernama Carol Ann Bond. Ted menikahi Carol pada bulan Februari tahun 1980 di Florida sebelum penangkapan pertamanya. Ted dan Carol ini sudah saling mengenal sejak 6 tahun sebelum saat keduanya masih bekerja di sebuah departemen layanan darurat di Olympia, Washington. Pada tahun 1982, Carol atau istrinya ini melahirkan seorang anak bernama Ross. Carol mengaku bahwa Ted adalah ayah dari Ross. Carol mulai menyadari kejahatan yang dilakukan oleh Ted. Carol menceraikan Ted pada tahun 1986, 3 tahun sebelum eksekusi mati Ted Bundy. Menurut buku A Stranger Beside Me yang ditulis oleh Ann Rule, Carol mulai berhenti mengunjungi Ted sejak 2 tahun terakhir masa penahanannya. Kok gak ada nyambung? Ted Bundy ini mengaku bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap 36 wanita. Namun para ahli percaya bahwa angka pembunuhan yang dilakukan oleh Ted mungkin mendekati 100 atau mungkin lebih. Wah, banyak banget ya teman-teman. Hingga kini tidak ada yang tahu pasti mengenai berapa jumlah orang yang telah menjadi korban pembunuhan Ted Bundy ini. Sebagian besar orang mengatakan bahwa Ted memulai aksinya pada tahun 1974. Pada tahun itu, banyak laporan bahwa banyak wanita hilang di sekitar daerah Seattle dan Oregon. Menurut cerita yang beredar, Ted ini dikenal sebagai pria berpenampilan rapi dan berambut hitam. Ted merayu para korbannya untuk memasuki mobilnya dengan cara berpura-pura sedang kesakitan. Ada cewek tuh. Duh, sakit banget anjir. Bang, kenapa? Tolongin dong ambilin betadine di situ. Iya bang, tunggu ya. Hehehe, saatnya. Nah, mungkin begitu ya gambaran pembunuhannya. Yuk lanjut. Pada musim gugur tahun 1974, Ted Bundy
pindah ke Utah untuk suatu alasan. Setelah kepindahannya, polisi mulai menerima banyak laporan tentang wanita yang hilang. Di tahun berikutnya, Ted ditangkap karena memiliki barang-barang perampok seperti linggis, masker wajah, tali, dan borgol di mobilnya. Namun setelah penangkapannya, polisi mulai menghubungkan Ted dengan kasus kejahatan yang lebih berat. Pada tahun 1975, Ted ini ditahan atas kasus penculikan Carol DeRoche. Carol adalah salah satu dari sedikit wanita yang berhasil selamat dari kejahatan Ted. Ted Bundy kemudian dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Tapi sayangnya di tahun 1977, Ted berhasil melarikan diri sebanyak 2 kali. Saat itu ia didakwa atas tuduhan pembunuhan terhadap seorang wanita muda di Colorado. Saat di perjalanan menuju perpustakaan gedung pengadilan, Ted melarikan diri untuk pertama kalinya dengan cara melompati jendela. Namun ia berhasil ditangkap kembali setelah 8 hari melarikan diri. Pada bulan Desember tahun 1977, Ted melarikan diri untuk kedua kalinya dengan cara melubangi langit-langit di sel tahanannya. Hal ini memberikan kesempatan bagi Ted untuk melakukan aksi brutalnya kembali. Setelah berhasil kabur untuk kedua kalinya, Ted pun pergi ke Tallahassee, Florida pada tanggal 14 Januari tahun 1978. Ted masuk ke asrama mahasiswi Phi Omega di Florida State University. Di sana ia menyerang 4 wanita muda dan membunuh 2 di antaranya. Pada tanggal 9 Februari, Ted kembali berulah dengan menculik seorang gadis kecil berumur 12 tahun bernama Kimberly Leach. Kejahatan ini adalah akhir dari perjalanan Ted Bundy, dan Ted akhirnya berhasil ditangkap pada bulan Februari tahun 1978. Bukti yang memberatkan Ted adalah pembunuhan 2 wanita Chi Omega, di mana terdapat 4 bekas gigitan pada salah satu mayat tersebut. Bekas gigitan tersebut terbukti cocok dengan Ted Bundy ini. Nah, pada tanggal 24 Januari tahun 1989, sekitar jam 7 pagi, Ted dieksekusi mati dengan kursi listrik di Florida State Prison. Di luar penjara, banyak warga yang bersorak dengan kematian Ted. Bahkan beberapa warga sempat-sempatnya menyalakan kembang api saat polisi sekitar mengeksekusi Ted ini. Ternyata kematian si Ted ini ditunggu-tunggu banget ya sama warga-warga di sana. Jasad Ted ini kemudian dikremasi di Gainesville. Sebelum meninggal, Ted meminta agar abunya ditebar di pegunungan Cascade, yang nggak tahu juga ya saya membacanya gimana. Tepatnya ada di Washington ya, di mana Ted pernah melakukan pembunuhan setidaknya 4 korban di tempat tersebut. Nah, berakhir sudah cerita kasus pembunuhan si Ted Bundy ini ya. Bagaimana teman-teman untuk cerita kali ini? Kalau seru bisa kalian like videonya ya. Kalau nggak seru bisa kalian dislike saja. Dan kalau kalian ada cerita horor yang seru, bisa ya kalian kirim ceritanya ke email aku streamaxmng@gmail.com. Oke teman-teman, see you next video and bye-bye.